Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwat fillah, hafizakunallah. Insyaallah kita lanjut pelajaran tafsir kita. Sekarang kita masuk ke tafsir surah An-Nas. Sebelumnya kita sudah belajar tafsir surah Al-Falaq dan juga fadilah kedua surah ini, yang mana kedua surah ini dinamakan Al-Mu'awwidhataini. Di antara keutamaannya adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali membaca dua surat ini untuk melindungi dirinya dari syaitan. Kemudian ketika sakit juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kedua surat ini, dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha membacakan kepada Rasulullah kedua surat ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit dan tidak bisa membacanya sendiri. Kedua surat ini adalah surah yang menunjukkan bahwasannya kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung diri dari keburukan-keburukan dari jin dan manusia. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada engkau dari Tuhannya manusia. Birabbi an-nas. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan Rabb. Allah Subhanahu wa taala Rabb, Tuhan. Yang mana ada penetapan bahwasannya di sini ada tauhid yang namanya tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah yang mana antum pelajari di pelajaran tauhid. Tauhid itu kita memahami tauhid menjadi pembagian tauhid menjadi 3. Yang pertama adalah ar-rububiyah. Tauhid rububiyah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul a'udzu birabbin nas." Yang artinya adalah Allah lah Subhanahu wa taala yang mentarbiyah semua sesuatu, mentadbir semua sesuatu. Rajanya, Rabb semua makhluk dan semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kita harus mengetahui Allah itulah Rabb kita. Makanya dibilang Rabbin nas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Malikin nas. Rajanya seluruh manusia, an-nas, seluruh manusia. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwasannya setiap apa yang terjadi, setiap apa yang dilakukan oleh hamba atau makhluk Allah dari jin dan manusia, dari gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan manusia, mereka itu adalah ciptaan dan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diberikan perintah oleh Allah untuk meminta perlindungan kepada Sang Pencipta. Hanya Sang Pencipta lah yang bisa menahan, menghalangi kita dari keburukan-keburukan mereka. Kemudian kata Allah, ilahin nas, ilahin nas. Nah, Tuhannya seluruh manusia. Berarti dari 3 ayat min hadhil ayat ats-tsalatsah as-sabiqah allati qad qara'naha qad arafna anna Allah azza wa jal yuzkar fi hadhil ayat tsalatsa sifat. Allah dalam ayat 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan 3 sifat. Al-awwal hiya ar-rububiyah. Yang pertama adalah
sifat rububiyah, sifat ketuhanan, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir semua alam ini. Wasifatu tsaniyah, dan sifat yang kedua adalah malikin nas, al-mulk, kerajaan, kekuasaan. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wasalits, as-sifatu tsalitsah al-ilahiyah, ya. Allah, ya, al-ilahiyah. Ketuhanan juga sama. Jadi ada 3 sifat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berta'awudz dengan sifat-sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Boleh bagi kita untuk memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, memanggil nama-nama Allah Subhanahu wa taala, 9 nama yang kita ketahui. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, dan lain-lain, Al-Quddus, ya, dan lain-lain, As-Sami, Al-Basir, ya. Dzul Jalali wal Ikram, semuanya adalah nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menyebut nama Allah tersebut untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sifat tawassul yang paling benar, itu bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarril waswasil khannas. Ya, dari apa kita berlindung? Yang pertama, min syarri al-waswasi al-khannas, dari keburukan bisikan-bisikannya al-khannas. Al-khannas, ya, itu adalah syaitan yang mendekam, yang berada di dalam tubuh Bani Adam. Setiap dari diri kita mempunyai syaitan yang mengintil, yang mengikuti, tapi tidak kelihatan. Makanya kata Allah al-khannas. Al-khannas dari kata khonasa, artinya adalah yang sembunyi, yang tidak kelihatan. Jadi ketika syaitan mendapatkan diri kita sedang lalai, sedang lupa, ya, sedang tidak mengingat Allah, syaitan di sini akan masuk ke dalam hati kita untuk membisikkan sesuatu yang buruk kepada kita. Syaitan suka dengan manusia yang sering melantur, ya, pikirannya, yang sering bengong, ya, yang sering lalai, ya, dengan zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaitan suka. Syaitan akan mendatangi orang ini, akan membisikkan, akan menampakkan bahkan, ya, karena tidak dilindungi oleh zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala. Namun fa idza dzakarallah, ketika seorang manusia itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, zikir, baca Quran, salat, dan lain-lain, ya. Nah, syaitan ini akan bersembunyi, tidak berani untuk mendekati manusia tersebut yang telah membentengi dirinya dengan zikrullah. Syaitan juga, ya, suka dengan yang namanya perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang tidak baik, ya. Suatu hari dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, dari sahabat Abi Tamimah. Pada saat itu Abu Tamimah berada di belakang Rasulullah SAW, sedang ditunggangi oleh Rasulullah dan berada di belakangnya. Nah, tiba-tiba keledai
atau tunggangannya Rasulullah SAW ini tergelincir. Akhirnya pun mereka berdua hampir jatuh. Maka Abu Tamim mengatakan, ta'isa syaitan, sialan syaitan. Ta'isa syaitan. Nah, ini adalah salah satu umpatan bagi syaitan ya. Ta'isa atau sialan atau buruklah kamu syaitan. Maksudnya dia mengumpat syaitan. Nah, kata Rasulullah SAW, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'azam. Janganlah engkau mengatakan celaka syaitan. Karena jika engkau mengatakan itu, ta'isa syaitan, ya, syaitan itu akan merasa senang, merasa besar, merasa bangga, merasa agung, ya. Karena dengan perbuatan syaitan itulah, ya, syaitan manusia itu bisa mengumpat, ya. Suka syaitan itu. Tapi kata Rasulullah, ucapkanlah bismillah, ya, ucapkanlah bismillah. Karena ketika kita mengucapkan bismillah ketika sesuatu terjadi, syaitan itu akan tasaghara hatta yasira mithla dzubab, akan menjadi kecil sehingga dia itu menjadi seperti lalat. Seperti lalat. Subhanallah. Ini adalah bentengan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai misalnya kita terpeleset, ya, kita nyeletuk sesuatu perkataan yang tidak senonoh, ya, atau kita misalnya kaget akan sesuatu, ya, maka kita ucapkan bismillah, subhanallah, masya Allah, atau la haula wala quwata illa billah, ya. Kebiasaan dengan ucapan-ucapan yang baik. Jadi kata Allah, min syarril waswasil khannas, berlindung dari bisikan-bisikan syaitan. Ya, waswas adalah bisikan-bisikan syaitan, bisikan perintah-perintah syaitan, ya. Jika manusia mentaati bisikan syaitan, maka syaitan pun akan menjadi besar. Namun jika kita mengingkari bisikan syaitan, maka syaitan pun akan menipis, akan menjadi kecil. Kemudian kata Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana syaitan itu membisikkan di dada-dada manusia atau di hati-hati manusia. Yang membisikkan di hati-hati manusia. Siapa saja syaitan di sini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, minal jinnati wan nas, dari syaitan jin dan manusia. Berarti syaitan itu ada dua golongan. Yang pertama dari golongan jin, dan yang kedua dari golongan manusia. Mau jin membisikkan kepada manusia keburukan, maupun manusia yang membisikkan temannya, manusia sendiri, ya, kepada keburukan juga. Nah, itu berarti dia termasuk dalam golongan syaitan. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan begitu juga kita menjadikan, membuat di setiap nabi itu seorang musuh dari syaitan, jin, dan manusia, yang mana mereka itu saling yuhi ba'duhum ila ba'din, saling menasihati atau bukan nasihat, saling memberikan masukan, saling memberikan perkataan-perkataan yang terhiasi dengan baik, padahal perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang menjerumuskan ke dalam neraka, tapi dihiasi dengan perkataan yang zukhruf, yang berhias, yang baik, yang indah, sehingga tidak nampak apa tujuan utamanya, ya. Berarti ada syaitan dari manusia, apalagi syaitan dari jin. Nah, itu adalah tafsirnya dari surah An-Nas, ya. Kemudian akhwati fillah, coba
Antuna buka halaman ke-11. Buka halaman 11. Di sana ada ditulis Fadailus Suratain, keutamaan kedua surat ini. Di sana tertulis dalam bahasa Arab. Sa'aqra'u lakunna al-arabiyyah thumma utarjimuha taysiran lakunna. Saya akan baca, kemudian saya akan terjemahkan untuk memudahkan antuna dalam memurajaah. Baik. Li suratai falaq wan nas fadlun azimun. Ya. Bagi yang mempunyai buku, maka bisa buka bukunya dan mengharokatkan dan juga menuliskan terjemahannya di buku tersebut. Li suratai al-falaq wan nas fadlun azim. Untuk dua surah Al-Falaq dan An-Nas, fadlun azimun, mempunyai keutamaan yang agung, yang mulia. Haitsu, yang mana haitsu khassahumallahu ta'ala bi khassais, minha, yang mana khassahumallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan, keistimewaan, dan dengan keistimewaan yang berbeda. Minha, diantaranya al-awwal masyru'iyatul qira'ati bihima ba'da kulli salatin marratan wahidatan. Disyariatkannya membaca kedua surat tersebut bihima ba'da kulli salatin, setiap setelah salat, marratan wahidah, sebanyak satu kali. Jadi ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, setelah zikir yang syar'i, kita bisa membaca kedua surah tersebut. Wathani masyru'iyyatu qira'atihima thalatha marratin kulla sabahin wa masa'in. Disyariatkan membaca keduanya thalatha marrat, 3 kali, kulla sabahin wa masa, di setiap subuh, pagi dan petang. Maksudnya adalah zikir pagi petang dibaca sebanyak 3 kali. Ya. Jumlahnya berapa berarti kalau semuanya kita baca? 5 kali sholat waktu, 3 subuh dan 3 petang, berarti 11 kali. Wasalith masyru'iyyatu qira'atihima 'indan naumi thalatha marratin ma'an nafsi. Disyariatkan membaca keduanya 'indan naumi, ketika tidur, thalatha marratin, 3 kali, ma'an nafsi, dengan ditiup, ya. Dengan ditiup, nafs itu ditiup, maksudnya meniup tangan kita. Fil yadaini wal mashi bihima mastata'a min jasadihi. Ma'an nafsi, dengan meniup, fil yadaini, di kedua tangan kita, wal mashu bihima, dan mengusap dengan kedua tangan kita, mastata'a min jasadihi, mengusap jasad, ya, badan kita yang sebisa tangan kita mencapainya, mastata', sebisa kita. Nah, itu adalah dalil keutamaan kedua surah tersebut yang disebutkan di dalam buku ini. Taib. Mungkin sampai situ saja pelajaran kita, pelajaran daring dalam jaringan. Nah, kita melangkah dengan pelan-pelan dalam pelajaran daring ini, ya. Nanti insyaallah ketika kita sudah kembali ke pesantren, kita akan membahas buku ini
dengan lebih maksimal lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.